Hari ini adalah, baik saudara sekalian, terima kasih saudara sudah hadir. Dan saya lihat ada beberapa peserta baru, saya ucapkan selamat datang dan tetap rajin ya ikut Bible Study. Dan kepada peserta lama, saya harap saudara juga rajin ajak orang lain untuk ikut belajar Alkitab ya. Siapa tahu dari yang undangan kita ada yang terberkati dengan belajar Alkitab. Jadi mari kita belajar hari ini, apakah benar Alkitab itu firman Allah? Nah, kalau saudara pegang Alkitab, saudara akan lihat bahwa Alkitab terdiri dari dua bagian besar. Nah, bagian yang pertama disebut wasiat lama, dan bagian yang kedua disebut wasiat baru. Dan kedua bagian ini ditulis dalam bahasa berbeda. Bahasa Perjanjian Lama atau wasiat lama ditulis dalam bahasa Ibrani atau Hebrew. Hanya sedikit bagian beberapa pasal ditulis dalam bahasa Aramaik. Aramik itu mirip sama bahasa Ibrani. Jadi untuk sederhananya kita boleh katakan bahwa Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Kemudian bagaimana dengan Perjanjian Baru ya? Perjanjian Baru yang dimulai dengan Matius sampai Wahyu ini ditulis dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani. Penguasa zaman pada waktu itu, bahasa internasional pada zaman itu. Jadi inilah Alkitab kita. Nah, mari kita lihat beberapa fakta penting dari Alkitab kita ya. Misalnya kita dapati bahwa Alkitab, buku paling tua, buku Musa ditulis tahun 1500 sebelum Masehi. Buku yang paling terakhir di Alkitab namanya buku Wahyu ditulis tahun 98 Masehi. Jadi rentang waktunya adalah sekitar 1600 tahun kitab ini disusun. Kemudian buku yang paling tua yaitu Taurat Musa, berarti kalau ditulis 1500 sebelum Masehi, berarti usia buku Musa adalah 3.500 tahun. Dan buku Wahyu berusia 2.000 tahun, buku yang paling muda. Jadi saudara sekalian, saudara memegang Alkitab itu adalah barang klasik, itu adalah barang antik. Saya punya seorang teman kolektor barang antik. Satu kali dia memperlihatkan kepada saya sebuah piring dari zaman dinasti Ming, sebuah keramik yang sudah tua. Lalu dia tanya sama saya, coba tebak berapa harganya? Saya bilang 100 juta, dia ketawa. Sudah ditawar 1,7 miliar, belum saya jual. Luar biasa. Piring dinasti Ming. Ming paling berapa ratus tahun yang lalu kan? Nah, saudara sekalian, atau ribuan tahun ya, sorry saya tidak ingat sejarah Cina. Tetapi buku yang kita pegang adalah sebuah buku lebih antik dari dinasti Ming, yaitu usianya sekitar 3.500 tahun, yang terbaru 2.000 tahun. Jadi, kalau Alkitab ini dihargai secara uang, naskah Alkitab kuno itu punya harga yang tinggi sekali. Kemudian kita perlu mengenal sedikit bahwa Perjanjian Lama terdiri dari 39 buku, Perjanjian Baru terdiri dari 29 buku, total adalah berapa? 66 buku. Jadi Alkitab kita adalah bagaikan sebuah perpustakaan. Ditulis oleh berapa orang? Ada 40 penulis, beda zaman semuanya. Nggak pernah kong kali kong. Nggak pernah mereka berunding dalam menulis kitab ini. Tetapi isinya harmonis dan ditulis selama 1.600 tahun. Inilah fakta tentang Alkitab kita. Nah, mari kita sekarang mengajukan pertanyaan. Mengapa 66 buku jumlahnya? Buku Alkitab kita terdiri dari 66 mengalami, kenapa jumlahnya 66? Itu disebut proses kanonisasi. Nah, kanonisasi berasal dari kata bahasa Inggris, ya, kanon. Dari bahasa aslinya dari bahasa Greka, artinya aturan atau standar, ya, suatu ukuran standar.
Jadi kanonisasi adalah sebuah kesepakatan bersama orang Kristen mengumpulkan tulisan itu bertahap. Jadi setelah dikumpulkan di copy, kumpulkan di copy. Jadi semua punya kopi yang sama. Semua sepakat bahwa ini adalah tulisan suci. Dan mereka menyelidiki dulu tulisan ini cocok nggak dengan Alkitab sebelumnya. Jadi kalau cocok, harmonis, mereka simpan sebagai ilham dari Tuhan. Itu sebabnya kita sekarang memiliki 66 buku. Jadi saudara sekalian, apa yang penting di sini? 66 buku bukan diputuskan oleh sebuah dewan. Itu adalah proses yang lama terjadi karena kesepakatan bersama. Jadi ini adalah campur tangan Tuhan di segala abad. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan inti kita, yaitu apakah benar 66 buku dalam Alkitab adalah firman Allah? Apakah tidak ada yang lain? Atau apakah ada kemungkinan bahwa sebagian bukan firman Tuhan? Nah, saudara sekalian, sebagai orang yang mau belajar Alkitab, sebagai murid Yesus, kita mesti punya keyakinan yang untuk menjawab pertanyaan ini. Sebab tanpa dasar ini, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh segala ajaran di akhir zaman ini. Oke? Apa benar 66 dalam Alkitab adalah firman Allah? Nah, saudara sekalian, hari ini saya memberikan outline ya. Pelajaran kita saya bagi 4 bagian, yaitu yang pertama, bukti dari Yesus. Yang kedua, bukti dari bait suci. Yang ketiga, 7 bukti lain. Dan yang keempat, kita ambil aplikasi. Baik, kita akan menjawab dengan bagian yang pertama, yaitu 1, bukti pengesahan dari Yesus. Nah, saudara tahu bahwa Yesus waktu lahir di dunia sudah ada Alkitab Perjanjian Lama atau Wasiat Lama, yaitu Alkitab yang ditulis dalam bahasa Yahudi. Mari kita lihat pengakuan Yesus tentang sahnya Perjanjian Lama. Nah, buku Alkitab Yahudi disebut Tanak. Dan Tanak itu terdiri dari 39 buku. Itulah Perjanjian Lama yang kita pegang sekarang, ya. Saya satu kali penasaran mau tahu ini Tanak Yahudi itu seperti apa. Saya download, rupanya di Android, ya, di Google Store saudara bisa download ini Tanak the Jewish Bible. Ada yang bahasa Ibraninya, ada yang bahasa Inggrisnya. Waktu saya baca-baca bahasa Inggrisnya, wah persis kayak kita baca Perjanjian Lama. Jadi Tanak Yahudi itu terdiri dari 39 buku, itu persis seperti yang kita pegang sekarang namanya Perjanjian Lama, ya. Dan bagaimana, apakah Perjanjian Lama yang 39 buku ini sah adalah kitab suci? Untuk singkatnya, kalau saudara percaya Yesus, saya berikan bukti yang pertama, yaitu bahwa Yesus mensahkannya. Ini ayatnya. Lukas 24 ayat 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, yaitu kitab suci zaman itu, dikatakan mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kita tahu bahwa Perjanjian Lama dimulai dengan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, itulah kitab Musa. Dan diakhiri dengan apa? Segala kitab nabi. Kita tahu Alkitab Perjanjian Lama diakhiri dengan apa? Nabi Mika, Nahum, ya, dan terakhir Maleaki. Jadi kalau begitu, dari kata-kata Yesus sendiri, dari pernyataan waktu Yesus masih di dunia ini, Tanak Yahudi atau Perjanjian Lama adalah kitab suci. Yesus yang Allah yang datang jadi manusia telah memberi pengesahan. Jadi mudah bagi kita untuk menerima bahwa Perjanjian Lama adalah sah kitab suci. Baik, bagaimana dengan Perjanjian Baru?
Ya, perjanjian baru kan baru selesai setelah Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga tahun 31, Kitab Wahyu ditulis tahun 98. Oke, mari kita baca pesan penutup oleh Yesus dalam Kitab Wahyu. Nah, saudara sekalian yang sudah tamat belajar Wahyu bersama saya waktu itu, beberapa minggu yang lalu, kita kan ingat ayat ini ya. Di penutup Kitab Wahyu, Yesus bilang, ya kita harus ingat bahwa Wahyu, dalam Wahyu 1 ayat 1 dikatakan, inilah Wahyu Yesus Kristus. Kalau begitu, Wahyu adalah buku dari Yesus. Dan menutup Wahyu, Yesus bilang begini di dalam Wahyu 22 ayat 18 dan 19 ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Jadi Yesus mengatakan di buku yang terakhir, di kitab Wahyu, dia bilang, nggak boleh tambah, nggak boleh kurangi. Kalau begitu, buku terakhir Wahyu adalah buku penutup. Jadi kalau begitu, dari perkataan Yesus sendiri, kita mendapat pengesahan bahwa perjanjian baru dengan kitabnya yang terakhir itu adalah sah. Firman Tuhan disahkan oleh Yesus. Baik, itu jawaban yang pertama. Jikalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, jawaban yang satu ini sudah cukup. Tetapi bila mana saudara adalah seorang yang biasa berpikir kritis atau senang belajar lebih dalam, mari saya berikan bukti yang kedua, yaitu bukti dari bait suci. Nah, di dalam bait suci, di bilik yang pertama, itu melambangkan pelayanan Yesus setelah naik dari dunia ini. Di dunia ini dia mati, dikorbankan, dan setelah itu dia akan naik ke surga. Nah, di dalam bilik maha suci ini ada beberapa perabot. Nah, kita lihat di perabot yang pertama adalah roti sajian. Berisi 12 roti ditumpuk 6, 2 tumpuk. Kemudian ada lampu 7 kaki dian. Ya. Kemudian ada dupa bakar wangi-wangian. Nah, dupa ini asapnya naik dan masuk ke dalam bilik maha suci tanpa halangan ya. Jadi itu gordingnya itu bagian plafonnya terbuka, hanya ditutup bagian bawahnya. Jadi asap bisa naik, mata nggak bisa tembus. Nah, apa artinya ini? Kita lihat bahwa setelah Yesus ini melambangkan pelayanan Yesus di dalam bilik maha suci. Pelayanan Yesus setelah naik ke surga, apa yang dia lakukan? Yesus mengajarkan di dalam kitab Wahyu bahwa setelah saya naik ke surga, gereja Kristen akan saya bagi menjadi 7 periode. Kita sudah belajar bukan? Di kitab Wahyu ada 7 jemaat, pelajaran pertama ya. Jadi kemudian apa artinya asap dupa? Dupa itu melambangkan doa. Jadi dulu orang berdoa mesti lewat imam, harus lewat domba. Sekarang doa itu boleh langsung kepada Bapa tanpa perlu perantara imam-imam. Dan itu terjadi ya setelah Yesus naik ke surga. Nah, yang menarik adalah roti ini ditumpuk 6. Bukankah ini juga sebuah simbol bahwa makanan orang Kristen akan terdiri dari 66 buku ya. Ini pelajaran simbolik dari bait suci. Baik, ini jawaban kedua. Nah, bila mana saudara percaya Alkitab dan senang bukti-bukti yang dalam, 2 sudah cukup. Tetapi ada sebagian orang yang perlu bukti lebih banyak lagi ya. Sebab mungkin mereka masih ragu. Nah, yang ketiga, saya berikan 7 bukti-bukti lain bahwa Alkitab itu memang firman dari Allah. Ya, ketujuh itu adalah pengakuan dari penulisnya sendiri, ketepatan nubuatannya,
dukungan arkeologi dan naskah kuno mendahului ilmu pengetahuan, harmoni di antara para penulis, tahan segala zaman, dan perubahan hidup para pembacanya. Mari kita mulai dengan yang pertama. Pengakuan dari penulisnya. Apakah Alkitab itu firman Allah? Di dalam Alkitab ada sekitar 3.500 kata yang bunyinya Allah berfirman. Demikianlah firman Allah. Aku, yaitu Allah, berkata kepadamu. Datanglah firman Tuhan kepadaku pada zaman Raja Hosea misalnya. Jadi, para penulis memberi pengakuan bahwa ini firman datang dari Allah. Jadi saudara sekalian, Alkitab dari dalamnya sendiri sudah memberikan kesaksian bahwa dia adalah firman Tuhan. Yang kedua, ketepatan nubuatan. Ya, saudara sekalian yang sudah ikut belajar Alkitab bersama saya dalam Daniel, dalam Wahyu, kita telah belajar banyak sekali nubuatan. Dan kita kagum bahwa Alkitab mengetahui masa depan. Kalau Alkitab tepat soal masa depan, berarti ini informasi datang dari atas, bukan dari manusia. So, manusia tidak ada yang tahu masa depan, bukan? Nah, yang paling mudah saya ingin terangkan bahwa Daniel 2 mimpi Raja Nebukadnezar mengenai kerajaan apa yang akan terjadi penguasa di dunia ini setelah zaman Babylon, itu digenapi dengan tepat sekali. Ya, Alkitab meramalkan bahwa setelah Babylon akan muncul media Persia, setelah media Persia akan dikuasai oleh Greka, dan setelah itu akan dikuasai oleh Roma sebagai penguasa Roma, dan setelah Roma akan dikuasai oleh Roma Kepausan. Baik, contoh yang lain adalah ketepatan kejatuhan kerajaan Islam Ottoman, ya. Ada seorang penulis, pelajar Alkitab bernama Joshua Leach. Dia belajar Wahyu 9 dan dia berani tulis di koran bahwa 2 tahun sebelum terjadi, dia bilang kerajaan Islam Ottoman akan jatuh pada tanggal 11 Agustus 1 oke, saya takut salah sebutkan. 11 Agustus 1840 ya. Oke. Nah, bagaimana Joshua Leach bisa berani menyebutkan tanggal kapan kerajaan Islam Ottoman akan jatuh? Dia belajar Alkitab, dia belajar nubuatan ya. Nah, nubuatan ini yang dia pelajari, Wahyu 9 ayat 5. Dikatakan bahwa kerajaan Islam akan berjaya 5 bulan. 5 bulan sama dengan 150 tahun dalam nubuatan ya. Kemudian kerajaan Islam akan berjaya dan dilanjutkan dengan 391 tahun lebih 15 hari. Di dalam Wahyu 9 ayat 15 dicantumkan itu ya, bahwa kerajaan Islam akan berkuasa untuk jam, hari, bulan, tahun. Itu artinya gini, jam ada 1 jam, hari 1 hari, bulan 1 bulan, tahun 1 tahun. Jadi di kerajaan Islam akan berlanjut, kerajaan Ottoman Islam akan berlanjut selama ini. Mari kita hitung ya, ini pelajaran dalam kitab Wahyu. Bila mana saudara yang tidak mengikuti, boleh cari di YouTube pelajaran yang saya sampaikan mengenai Wahyu 9 ya. Jadi menurut Joshua Leach, setelah dia belajar Alkitab, oh kalau begitu Islam, kerajaan Islam akan berkuasa 150 tahun ditambah 391 tahun, 15 hari, dan akan jatuhnya kapan? Nah, kita tahu bahwa kerajaan Islam muncul itu di kerajaan Ottoman tahun 1299, tanggalnya 27 Juli. Kalau kita hitung, tambahkan, akan jatuh 11 Agustus 1840. Dan ini ditulis oleh Joshua Leach 2 tahun sebelumnya, dia publish di koran. Dan pada waktu tanggal itu memang terjadi. Kerajaan Ottoman menyerah kepada musuh-musuhnya.
dan meminta perlindungan dari Inggris. Jadi ketepatan ini membuat seluruh Amerika heboh bahwa Alkitab memang buku dari Allah. Baik, fakta yang ketiga adalah fakta arkeologi dan penemuan naskah kuno ya. Nah, kalau saudara lihat ini tabel yang saya ambil dari Alkitab bahwa Alkitab yang kita pegang sekarang ini bukan barang bohong-bohongan. Dia naskah pendukungnya, naskah kuno yang ditemukan itu banyak sekali. Yaitu berapa? 25.000 bukti naskah kuno. Juara kedua dipegang oleh siapa? Dipegang oleh pengarang yang namanya Homer ya, yaitu tentang sejarah perang Trojan. Itu ya naskah yang mendukung cuma 1.700-an. Bagaimana dengan Aristoteles? Aristoteles, ahli filsafat yang sering orang kutip dalam buku sejarah, itu tulisannya cuma punya dukungan 1.000 naskah. Lihat, bandingkan dengan Alkitab yang 25.000 naskah. Mana yang paling meyakinkan? Tentu saja Alkitab. Nah, naskah Alkitab kuno bisa saudara lihat kalau saudara pergi ke England. Saudara akan dapat ini naskah kuno, John Ryan Fragment namanya. Kemudian di Geneva, Swiss, ada namanya Bodmer Papyri. Saudara bisa dapatkan tulisan-tulisan rasul-rasul dan Injil dalam bentuk yang paling kuno. Kemudian saudara kalau pergi ke Dublin, Ireland, saudara akan dapatkan bagian dari Perjanjian Baru. Kemudian kalau saudara pergi ke Roma, di Vatikan, ada namanya Codex Vaticanus. Naskah ini disebut Codex Vaticanus karena disimpan oleh Vatikan. Isinya apa? Ya, sebagian besar Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian ada juga naskah yang disebut Codex Sinaiticus, disimpan di Leipzig, Germany. Dan itu Codex Sinaiticus adalah sebuah dokumen paling penting, yaitu dia punya naskah yang kuno sekali tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kalau saudara penasaran, saudara boleh main ke museum-museum ini dan tengok betapa benarnya Alkitab kita ya. Baik. Oh ya, tadi ada ini ada juga namanya Codex Ephraemi Rescriptus di Paris ya, di Prancis. Kemudian ada Codex Alexandrinus di British Museum. Jadi saudara sekalian, Alkitab yang kita pegang bukan nggak ada bukti. Naskah kunonya disimpan dengan baik-baik di museum-museum. Nah, saudara sekalian, ini adalah sebuah penemuan yang paling mencengangkan dan meyakinkan bahwa Alkitab yang kita pegang sekali ini, yang kita pegang hari ini adalah asli, tidak bohong, tidak dipalsukan. Ya. Tahun 1940 ada seorang gembala yang tanpa sengaja melemparkan batu ke lubang guha di Qumran di sekitar Laut Mati dan terdengar bunyi ada keramik yang pecah. Dan akhirnya mereka coba cari suara itu dan ditemukanlah ternyata disimpan gulungan-gulungan Alkitab. Dan jumlah naskahnya setelah semua diselidiki semua gua-gua di situ ada sekitar 900 naskah. Dan naskah ini kuno sekali. Naskah ini berasal dari tahun 300 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Jadi setelah buku Wahyu selesai ditulis, juga ada di dalam gulungan kitab ini. Dan jadi gulungan kitab ini adalah Alkitabnya orang zaman dulu. Nah, waktu para ahli membandingkan dengan Alkitab yang kita pegang sekarang, apa kesimpulannya? Tidak ada perbedaan berarti Alkitab zaman sekarang dengan naskah kuno. Jadi kita sekarang boleh merasa aman bahwa Alkitab yang kita pegang adalah asli.
Perbedaannya hanya sedikit-sedikit. Di mana perbedaannya? Terjemahan, penyalinan. Saudara tahu bahwa dulu orang menyalin Alkitab itu setengah mati ya, harus disalin kata per kata. Kalau dia ngantuk, mungkin dia kehilangan kata satu. Jadi itu hal yang manusiawi dan wajar karena belum ada mesin fotokopi, belum ada mesin cetak. Tetapi secara isi tidak ada perbedaan. Jadi penemuan naskah di Gua Qumran tahun 1940 membuktikan bahwa Alkitab yang kita pegang adalah asli, bisa percaya. Tuhan melindungi Alkitab sepanjang zaman. Baik, bukti yang keempat, Alkitab mendahului ilmu pengetahuan. Bagaimana membuktikannya? Alkitab mengatakan bahwa bumi bulat. Oh, ini ayatnya ya, Yesaya 40 ayat 22. Ia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Wow, bumi bulat, kata kitab Yesaya. Bagaimana dengan proses pembentukan tabiat? Oh, para ahli ilmu pengetahuan sekarang mengerti bahwa anak kalau mau dididik jadi orang baik harus diulang-ulang sampai jadi tabiat. Dan orang ilmu pengetahuan sekarang mengetahui bahwa tabiat itu dibentuk di bagian depan otak manusia, namanya frontal lobe, dan itu nama di dahi ya. Alkitab, kitab Ulangan sudah tulis begini soal pendidikan. Ya, Ulangan 6 ayat 7 dan 8. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, haruslah engkau mengingatnya sebagai tanda pada lenganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Jadi kita harus mendidik anak-anak sampai menempel di dahi, itu artinya menjadi tabiat. Jadi Alkitab mendahului pengetahuan. Bagaimana dengan makanan terbaik manusia? Ya, Kejadian 1 ayat 29. Lihat firman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Belakangan riset-riset ilmu pengetahuan menemukan bahwa makanan yang terbaik untuk kesehatan manusia adalah nabati, plant-based diet bahasa modern sekarang. Anak saya, Willy, baru-baru ini bertemu dalam olahraga lari, bertemu dengan seorang pelari dari Indonesia, juara internasional, dan wanita dia. Waktu ngobrol-ngobrol, ternyata pelari ini adalah seorang plant-based. Dia hanya makan nabati. Dia tidak kenal Alkitab. Dan Willy, anak saya, bertanya, kenapa kok sampai bisa jadi plant-based untuk jadi pelari dan jadi juara dunia? Dia bilang, waktu saya mulai lari di internasional, saya berkenalan dengan orang-orang luar negeri yang kenapa ya mereka nggak mau makan daging. Dan mereka juara-juara. Saya coba aja baca-baca dan eksperimen. Ternyata badan saya lebih kuat dan sekarang saya sering juara di dunia. Pekerjaannya adalah cari uang dengan ikut kejuaraan. Karena bilangnya mengambil aku. Baik. Jadi, makanan terbaik manusia sudah diketahui oleh Alkitab. Bagaimana dengan bahaya kawin dengan saudara kita? Tuhan sudah tahu, sekarang kita tahu bahwa nggak boleh kawin sama kerabat dekat. Imamat 18 ayat 6-9 sudah beritahu bahayanya sama kita ya. Tuhan berkata, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya, akulah Tuhan. Jadi nggak boleh kawin sama saudara sendiri, sama kerabat dekat, berbahaya. Jadi Alkitab mendahului ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan harmoni ya? Itu Alkitab ditulis 1.600 tahun. Kok bisa cocok? Padahal nggak pernah ngobrol, nggak pernah kong kali kong atau diskusi. Nah, untuk topik ini saya tidak akan bahas di sini, tetapi saudara akan bisa saksikan selama kita Bible study. Kita akan lihat betapa harmoninya antara Alkitab, kitab satu dengan kitab yang lain. Baik, Alkitab bukti ke-6 adalah tahan segala zaman. Ya, ini kita sudah tahu juga dari pelajaran Wahyu. Alkitab pernah dilarang zaman kepausan, pernah dibakar zaman komunis Prancis, dikritik, dihujat, dituduh, tetapi hari ini ada, bahkan makin tersebar di seluruh dunia. Dan yang ketujuh,
Bukti yang paling unik dari Alkitab adalah apa? Dia bisa mengubah tabiat. Ini tidak bisa dilakukan oleh buku yang lain. Mari kita lihat, Paulus menulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Menurut Paulus, buku apa yang bisa mengajar, mengubah seseorang? Alkitab. Dan tidak pernah ada buku yang seperti ini. Baik, sebagai ilustrasi, satu kali ada seorang pelayar dari Eropa pergi ke Kepulauan Fiji, ya, Kepulauan Fiji. Dan orang Fiji dulu adalah pemakan manusia, kanibal. Tetapi setelah datang misionaris ke sana mengajarkan Alkitab, mereka bertobat dan tidak lagi makan manusia. Satu kali ada kapal dari Eropa mendarat di Pulau Fiji dan dia lihat ada orang Fiji lagi baca Alkitab. Dan lagi baca buku, dia tanya, "Halo, buku apa yang kamu baca?" Orang itu menjawab, "Oh, Alkitab." "Oh, Alkitab, buku itu sudah kuno di negeri kami, sudah tidak dibaca lagi." Orang Fiji bingung. Dia tanya, "Oh begitu, tuan-tuan, seandainya kami tidak kenal Alkitab, dulu kami pemakan daging manusia. Kalau kami tidak ada Alkitab, tuan-tuan sudah berada di perut kami." Saudara sekalian, Alkitab adalah buku yang bisa mengubah tabiat. Dan itu adalah sebuah bukti yang hanya bisa, yang paling meyakinkan bila mana kita mau membacanya, mempelajarinya. Baik, saudara sekalian, jadi sebagai ringkasan, apa benar 66 buku Alkitab adalah firman Tuhan? Ya, kita sudah belajar, yaitu betul itu adalah firman Tuhan. Satu, buktinya dari Yesus. Yang kedua, bukti dari bait suci. Yang ketiga, ada 7 bukti-bukti lain. Baik, sebagai aplikasi saya ingin memberikan gambar yang saya tertarik. Dilihat di Facebook, ada seseorang yang posting gambar ini, dan saya ambil. Dikatakan dalam foto ini ada seorang di penjara baca Alkitab. Ya, dan tulisan di dalam gambar ini menarik perhatian saya. Dikatakan Alkitab dianjurkan dibaca di penjara, tetapi tidak dianjurkan di sekolah. Seandainya anak-anak diajar Alkitab sejak awal, mungkin tidak ada orang yang perlu masuk penjara. Wow, statement yang menarik sekali. Saudara sekalian, saya telah membuktikannya bahwa Alkitab bisa mengubah tabiat. Saya punya anak dua laki-laki. Waktu kecil mereka punya cita-cita yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka mau mengikutinya jalan sendiri, walaupun saya bawa ke gereja, tetapi tabiat mereka tidak, mereka belum bertobat. Suatu hari saya bertobat duluan, dan saya mulai jatuh cinta kepada Alkitab, saya pelajari Alkitab, dan saya ajak anak-anak saya baca Alkitab bersama-sama dengan istri saya juga. Setiap malam kami hanya baca beberapa ayat, lalu kita diskusi sedikit, terus kita berdoa, terus kita tidur. Begitulah kita lakukan setiap hari. Tidak lama kemudian, saya lihat mujizat terjadi di keluarga saya. Saya dan istri saya, perbedaan pendapat berkurang, cekcok hampir hilang. Kemudian anak-anak yang tadinya pemberontak mulai berubah tabiatnya. Cita-cita mereka juga mulai berubah. Mereka jatuh cinta kepada Alkitab, tabiat mereka berubah. Dan mereka satu kali bilang sama saya, "Mami, Dedi, kami ingin jadi anak yang baik. Bantu kami, doakan kami." Betapa terharunya saya. Apalagi pada hari waktu mereka bilang, "Saya mau dibaptiskan." Dia bilangnya sungguh-sungguh. Saya terharu sekali. Hari ini mereka adalah anak yang baik. Untuk itu saya perlu bersyukur kepada Tuhan karena saya telah memperkenalkan Alkitab kepada mereka. Dan saudara sekalian, kenapa saya mau memberikan Bible study sharing ya?
Saya cukup sibuk dalam pekerjaan saya, tapi saya suka sekali mengajarkan Alkitab. Kenapa? Karena saya telah melihat bahwa firman Tuhan telah mengubah tabiat saya, mengubah keluarga saya, anak-anak saya. Kenapa saya tidak bagikan ini kepada orang lain? Siapa tahu ada yang terberkati. Suatu kehormatan saya untuk boleh berbagi Bible study dengan saudara sekalian. Semoga buku ini akan mengubah kita untuk selama-lamanya. Baik, saudara sekalian, kita tunduk kepala sebelum kita masuk ke tanya jawab. Bapa kami yang maha baik, terima kasih untuk buku yang disebut Alkitab. Kami tahu ada keraguan sebagian orang terhadap Alkitab. Hari ini kami telah belajar. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Yakinkan kami akan firman Tuhan. Alkitab adalah firman dari Tuhan. Dan itu adalah buku yang bisa mengubahkan hidup kami, memberi pengharapan kepada kami. Bahkan bukan hanya mengubah tabiat, tetapi akan memberikan hidup kekal kepada semua orang yang percaya dan menurutinya. Tuhan, hamba telah membagikan kesaksian. Semoga pengalaman yang sama juga akan dialami oleh semua pendengar. Terberkatilah semua pendengar, baik mereka maupun juga keluarga mereka. Sertai kami selama tanya jawab. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami mintakan semua ini. Amin. Thank you, saudara sekalian, atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pendeta Tawaris untuk jadi moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ibu Buan. Bagi saudara-saudara yang mau bertanya, silakan. Jika ada tambahan juga boleh. Saya mau bertanya. Oh, silakan Bu Kori. Oh, halo Bu Kori. Silakan Bu Kori. Apakah tuh Alkitab sampai zaman sekarang, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, apakah masih tetap dipakai? Perjanjian Lama dan Baru. Ya. Dipakai oleh orang Perjanjian Kristen. Lama maksudnya. Oh, Perjanjian Lama. Dipakai Apakah oleh sekarang? Orang Kristen atau orang Yahudi? Ya, orang Kristen. Oh, oke. Baik. Terima kasih, Bu Kori, pertanyaannya. Ya, Perjanjian Lama apakah masih pakai oleh orang Kristen? Masih ya, di dalam pernyataan iman. Saya lupa ya. Pernyataan iman rasuli apakah mengandung tentang Alkitab ya, Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Tuhan. Oke, koreksi saya kalau salah ya. Tetapi dalam setiap gereja Kristen menyatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Tuhan. Ya. Gereja Katolik juga mengakui bahwa Perjanjian Lama dan Baru, mereka menambahkan, mereka punya namanya apokripa, itu adalah firman Tuhan. Tetapi gereja Katolik punya satu statement tambahan. Iman gereja Katolik didasarkan atas firman Tuhan dan tradisi gereja. Itu statement resmi dari gereja Katolik. Tetapi bagaimana dengan gereja Protestan? Gereja Protestan dalam statement imannya adalah kami percaya Perjanjian Lama dan Baru adalah diilhamkan Tuhan dan itu adalah dasar iman orang Kristen. Itu statement dari gereja Protestan. Tetapi dalam prakteknya ini Bu Kori, anggota, nggak tahu juga pengkhotbahnya, dapat ide dari mana, seringkali mengajarkan bahwa Perjanjian Lama sudah tidak berlaku, sudah diganti dengan Perjanjian Baru. Kita nggak usah baca yang Perjanjian Lama, kita cukup baca Perjanjian Baru. Jadi itu sebenarnya orang-orang yang membicarakan itu melanggar statement iman dari gerejanya sendiri. Ya, begitu Bu Kori. Ya, jadi pernyataan resmi dari gereja Katolik, dari gereja Protestan, semuanya menyatakan bahwa Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah dasar iman. Apa menjawab itu Bu Kori? Ya, terima kasih. Boleh tambah? Oh, Bu Femi, silakan Bu Femi. Itu betul, karena pernah saya tanyakan sama pendeta Protestan mengenai hari Sabat,
sama dengan yang tidak boleh makan darah sama fat. Oh, dia bilang itu perjanjian lama. Sudah nggak dipakai lagi, katanya gitu. Oke. Iya. Nah, pernyataan itu adalah pernyataan pribadi ya Bu Femi ya. Itu bukan statement dari gerejanya. Ya, gereja Protestan percaya bahwa perjanjian lama dan baru adalah dasar iman orang Kristen. Oke, kita bedakan ya, pendapat pribadi sama pendapat gereja ya, beda. Alright. Apakah boleh ada? tanya? Oh, boleh, tanya. boleh. Ibu Evelyn ya. Iya, nama saya sudah berubah belakangnya, nggak tahu nama siapa itu. Tapi itu saya punya. Terus yang kedua saya mau tanya, mulainya jam berapa tadi? Saya kira jam 2, makanya saya terlambat sekali. Jam Eropa jam berapa ya? Indonesia jam 1. Jam 1, sekarang jam 2, kurang 5. Iya, berarti enggak pernah ya? enggak pernah disebut bahwa mulainya jam 1. Saya kira kayak waktu Wahyu. Wahyu kan mulainya di sini kita jam 2. Anda, sekarang jamnya udah berubah. Ada tulis. Berubah. Loh, tahu, tetapi saya tidak pernah baca. Kan mestinya ditulis toh, mulainya jam 1. Jadi kita juga mulai. Jam 19. Saya dari tadi. Kalau begitu nanti pengumumannya kita tambahkan jam Eropa dan jam Amerika. Iya. Boleh begitu ya? Boleh Pak. Ditambah lagi. Boleh. Jam Indonesia Timur, ada sebagian peserta dari Indonesia Timur ini. Oke. Iya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Evelyn. Apakah ada komentar atau pertanyaan? Pak Buguan tanya. Halo, Pak Freddy, silakan. Ini kita kan bahas tentang Alkitab. Lalu pertanyaan saya, kok kenapa orang Chinese begini ceritanya? Kalau dulu cerita ngomong tadi ada Nebukadnezar bisa menyembah patung dan segala macam. Setelah itu kita ngomong Kristen tetap memegang Injil. Tapi kenapa orang Chinese kok bisa lagi timbul dia percaya pada cara yang sekarang ini? Gitu. Apakah mereka itu di kelenteng bisa menyembah patung-patung begitu? Itu gimana ceritanya, Pak? Bukan tahu nggak sejarahnya begitu bisa timbul gitu. Jadi seolah ada agama baru lah gitu. Oke. Baik Pak Frederick, terima kasih pertanyaan. Terima kasih. Kita perlu belajar sejarah agama sedikit ya. Kenapa orang Tiongkok banyak patung-patung ya, kemudian muncul banyak agama. Tuhan pada mulanya kan menciptakan Adam dan Hawa ya, dan Tuhan mau ajarkan ajaran agama yang benar. Tetapi anak-anaknya itu ada yang nurut, ada yang enggak ya. Bahkan ada yang membunuh saudaranya sendiri. Kemudian jadi dari keturunan Adam terpecah dua. Ada yang mau percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang benar. Ada yang mau bikin sembahannya sendiri. Dan akhirnya Tuhan mendatangkan air bah. Dan waktu air bah manusia mati, tinggalan Nuh kan. Nuh itu punya anak 3. Dan Nuh itu perahunya kan mendarat di satu tempat. Dari tempat itu manusia berpencar. Ada yang satu namanya Sem, Ham, Yafet. Sem ya pergi ke daerah Eropa sana, kemudian Ham pergi ke sebelah timur, mendirikan kerajaan di Cina dan seterusnya, dan Yafet menurunkan keturunan Afrika. Nah, tetapi Tuhan bekerja supaya keturunan Nuh itu tetap menyembah Tuhan, jangan sembah patung, tetapi setan juga kan bekerja ya. Jadi orang namanya Ham ini pergi ke timur ya menurut Alkitab. Dan kalau kita belajar sejarah orang Tiongkok kuno, kerajaan pertama ya namanya kerajaan Yuan itu ajarannya mirip sekali dengan Alkitab, potong domba ya, kemudian huruf-huruf Tionghoa. Kalau Pak Freddy masih ingat huruf-huruf Tionghoa, itu kan huruf Tionghoa itu terdiri dari gambar-gambar dan gambarnya itu banyak yang cocok dengan Alkitab. Contoh
kebenaran. Kata kebenaran itu ada unsur dombanya. Domba ditumpangkan di atas saya, ya. I itu domba di atas saya. Kemudian yang paling heran buat saya sampai hari ini adalah kata perahu. Perahu itu artinya sebuah sampan diisi 8 orang. Ya, cuan, kalau saudara belajar Mandarin ya, cuan itu terdiri dari sampan dan 8 dan jiwa. Di mana kita bisa temukan kenapa perahu isinya 8 jiwa? Kecuali di Alkitab, yaitu cerita Nuh. Nuh kan yang diselamatkan itu adalah 8 jiwa ya. Nuh suami istri sama anak 3 plus istri-istri mereka. Jadi total 8 jiwa kata Alkitab. Jadi kita dapati bahwa sejarah Tiongkok yang berumur 5.000 tahun itu cocok sama Alkitab. Dan sejarah Tiongkok itu adalah satu-satunya sejarah yang tidak pernah putus. Ya, nggak seperti Mesir pernah putus. Tiongkok itu tulisannya turun-temurun. Dan kita tahu bahwa kebudayaan Tiongkok 5.000 tahun sekarang, sampai sekarang. Kapankah zaman air bah terjadi? Sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi cocok dong sama sejarah Tiongkok. Jadi sejarah Tiongkok membuktikan bahwa Alkitab benar dan orang Tiongkok adalah salah satu keturunan dari Nuh. Nah, kenapa Tiongkok jadi menyembah berhala? Ya, itu kemudian datang banyak pengaruh yang lain-lain ya. Manusia memang senang dengan menyembah idenya sendiri. Jadi singkatnya begitu. Oh ya, saya ingin memberitahukan ada sebuah buku namanya God and Ancient Chinese, tulisan saudara Samuel Wang. Dia menulis bahwa orang Tiongkok tidak pernah menggunakan korbannya binatang haram untuk menyembah dewa langit, untuk menyembah Allah di surga. Tian, ya. Orang Tiongkok dulu nggak pernah percaya menyembah berhala. Dewa paling utama di orang Tiongkok adalah namanya Tian. In English, heaven, atau penguasa langit, atau raja di langit. Jadi Tian adalah raja di atas segala raja. Nah, Bapak Ibu kalau pergi ke Beijing, pergi ke Tiananmen, saudara pergi ke sebuah tempat namanya The Temple of Heaven ya, Tiantan. Di Tiantan itu tempat membuktikan bahwa raja-raja kuno orang dulu kalau berdoa minta berkat ngadapnya ke langit, bukan ke patung-patung. Nah, kapan mulai potong babi? Itu tahun 1200-an Masehi. Jadi dulu orang Tionghoa zaman dulu kalau sembahyang dia pakai daging binatang halal yaitu domba, sapi, mereka tidak pakai babi. Nah, pakai babi itu datang tahun 1200-an, pengaruh dari India, pengaruh dari Buddha, pengaruh dari bangsa-bangsa sekelilingnya. Nah, dari belajar sejarah Tiongkok kuno, saya yakin bahwa orang Tiongkok kuno itu imannya adalah iman Nuh. Imannya adalah seperti Alkitab ajarkan, bukan yang kelenteng-kelenteng yang mereka lakukan belakangan. Begitu sejarah singkat kenapa orang Tiongkok sembah patung, ya, tapi dari sejarah mereka penyembah Tian, heaven. Sorry kalau terlalu panjang, Pak Fredrik. Oke, thank you, terima kasih. Ya, thank you. Kalau kurang jelas bisa diskusikan lagi, thank you. Saya tunggu kalau ada komentar lain. Kita harus ingat bahwa setan berusaha membuat manusia itu jauh dari Allah yang benar. Satu-satunya agama yang tidak menyembah berhala dan tidak menggunakan daging yang hewan haram hanyalah orang Israel zaman dulu. Jadi Tuhan panggil Israel untuk mempraktekkan Alkitab, ya. Dan di luar Israel semua menyembah berhala. Semua. Ya, hanya Israel yang tidak boleh sembah berhala. Jadi setan adalah guru segala bangsa. Ya, dia membohongi semua orang. Thank you, Pak Fredrik, pertanyaan penting. Silakan saudara sekalian jika ada tambahan komentar, boleh.
Ini Pak Yobuguan ada pertanyaan dari Pak Budi Santoso. Udah dibaca belum tadi ya? Belum, belum. Belum ya? Boleh, tolong. Alkitab sekarang telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di berbagai negara. Lalu, apakah tidak terjadi salah tafsir dalam penerjemahan dalam setiap bahasa negara masing-masing? Karena setiap negara yang memiliki kosakata yang masing-masing berbeda, apakah ada lembaga dunia yang menyeleksi kebenaran dalam penerjemahannya agar seluruh dunia mempunyai pemahaman yang sama dalam isi dari Alkitab sesuai dengan bahasa dan kosakata dari masing-masing negara? Oke. Pak Budi, terima kasih. Ini pertanyaan penting. Ya, kita kalau terjemahkan apakah tidak terjadi kesalahan? Ya, terjadi kesalahan. Ya. Warning. Dankjewel. Oke. Baik, akan terjadi kesalahan. Dan itu manusiawi. Nah, justru di dalam Alkitab ada terjadi kesalahan kecil-kecil, itu makanya kita perlu Bible study. Jadi kita jangan baca terjemahan begitu saja. Kenapa terjemahan bisa salah? Menerjemahkan itu adalah pekerjaan yang luar biasa sulitnya, Pak Budi. Sulit sekali. Walaupun kelihatannya gampang ya menerjemahkan ya. Sebagai contoh saya, Pak Budi. Orang Indonesia biasa bilang, jangan pilih-pilih bulu ya. Kita orang Indonesia ngerti nggak itu kalimat? Oh tahu, jangan pilih bulu, jangan pilih kasih maksudnya. Coba kata jangan pilih-pilih bulu kalau terjemahkan ke Inggris atau mungkin bahasa Belanda kan jadi bingung. Kalau diterjemahkan literal, word by word, literal. Jadi penerjemahan itu nggak selalu boleh word by word, nggak boleh literal, nggak boleh. Ada kalanya boleh literal, ada kalanya harus ditafsirkan isinya. Jadi jangan pilih bulu. Tuhan tidak pandang bulu. Itu harus terjemahkannya Tuhan tidak pilih kasih. Oke, atau Tuhan itu adil. Jadi terjemahan itu susah sekali. Saya waktu belajar bahasa Inggris susah sekali. Waktu belajar bahasa Inggris di sekolah nilai saya bagus. Tapi waktu saya ke Singapura, waktu saya ke Amerika, pusing saya dengan orang Inggris ngomong. Karena banyak expression yang saya tidak pelajari di sekolah. Ya. Expressionnya seperti apa ya? Banyak, saya lupa sekarang. Banyak, bahasa Inggris kan banyak expression yang kalau diterjemahkan word by word jadi aneh ya, expression. Seperti once in a while. Wah, itu kalau saudara terjemahkan word by word jadi bingung juga ya. That's lit. Orang Amerika kalau sesuatu yang cakep, that's lit. Itu kita tidak pernah dipelajari di sekolah ya. Oke, jadi bahasa itu menerjemahkan sulitnya minta ampun. Belum lagi Alkitab ini umurnya 3.000-an tahun. Orang dulu kalau ngomong sesuatu sama orang sekarang, walaupun sama-sama bahasa Ibrani, beda artinya. Ya. Dulu ya kalau kita bilang gerombolan, mungkin kesannya biasa. Tapi sekarang kalau kita bilang ada gerombolan lagi belajar Alkitab. Wah, saudara mungkin marah ya masa dibilang gerombolan. Nah, konotasi juga mempengaruhi arti kan. Kalau saudara bilang gerombolan, ini kesannya penjahat nih ya. Jadi kata punya konotasi, punya ekspresi, jadi kemudian ada konteks sejarah. Susah sekali menerjemahkan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi terjemahan yang kadang sedikit salah? Yaitu Bible study, ayat banding ayat. Jadi dengan belajar, terus kita ketemu, benang merahnya ini. Saya berikan contoh, Pak Budi. Dulu kalau saya kuliah, itu suka dapat diktat ya, fotokopian. Teman saya fotokopi dari teman saya fotokopi dari temannya lagi. Kadang-kadang setelah sampai di tangan saya itu tulisan banyak yang hilang. Ya. Tetapi apakah saya buang ini diktat kuliah? Enggak, saya tetap pelajari. Yang buram ini saya coba baca keseluruhan dan saya coba menafsirkan yang kurang jelas ini apa. Dan akhirnya saya juga mengerti. Jadi nggak usah khawatir kalau ada 1-2 huruf yang salah terjemahan, 1-2 kalimat yang salah tafsir.
Kalau kita belajar Alkitab secara keseluruhan, kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kata kuncinya apa? Rajin belajar Alkitab, Pak Budi. Thank you, Pak Budi. Jadi Alkitab terjemahannya nggak akan pernah sempurna ya, Pak Budi. Jadi nggak mungkin dibikin satu lembaga dunia yang jadi wasit, nggak bisa. Ya, makanya Alkitab direvisi terus ya. Kalau dalam bahasa Inggris banyak ya, ada King James Version, New King James Version, ada Literal Translation, ada New English Bible, Jerusalem Bible, any kind of translation. Tapi tujuan mereka apa? Dibikin lebih baik. Tapi pekerjaan mereka juga tidak akan selesai. Ya, bahasa Inggris sendiri berkembang, jadi mereka harus menerjemahkan dalam bahasa yang lebih cocok pada zamannya. Jadi, tapi kita tahu bahwa dengan belajar Alkitab secara keseluruhan, kita nggak akan tersesat. Thank you, Pak Budi, pertanyaan yang baik. Silakan. Boleh saya tanya? Hai, Bu Medi. Ya. Silakan, Bu Medi. Di Ellen White bilang bahwa satu waktu Alkitab itu akan ditarik, akan dilarang. Jadi kita diharuskan mumpung ada waktu memperdalam Alkitab dan disimpan di kepala kita katanya. Apa itu betul dan kapan kira-kira itu terjadi bahwa Alkitab dilarang penyebarannya itu? Ya, baik. Bu Medi, terima kasih. Kita waktu belajar Wahyu 11 ya, kalau ada yang lupa boleh cari rekamannya ya. Wahyu 11 tentang nubuatan nasib Alkitab. Alkitab itu pernah dilarang, pernah dibakar, ya. Tetapi Tuhan meramalkan bahwa Alkitab ini akan bangkit dan dia akan terbang ke langit. Artinya apa? Alkitab ini akan menyebar ke seluruh dunia dengan bebas. Dan sekarang Alkitab udah nggak bisa dilarang lagi, yaitu Alkitab itu sudah free ya, sudah digital, nggak bisa dihilangkan lagi. Dulu setan berusaha membunuh Alkitab dengan cara dibakar. Dengan cara dirantai, nggak boleh diterjemahkan, dan nggak boleh dibaca oleh anggota gereja. Dulu ya. Sekarang setan nggak bisa lagi tahan Alkitab. Bagaimana strategi setan? Dia bikin umatnya terlalu sibuk. Nggak minat baca Alkitab, nggak percaya Alkitab. Hasilnya bagaimana? Sama. Jadi dulu Alkitab dilarang, orang bodoh jadi bodoh dan gelap. Sekarang Alkitab tersedia, orang nggak mau baca, nggak sempat juga baca, gelap juga pikirannya. Jadi setan tetap punya caranya. Jadi Bu Meti, Alkitab nggak akan bisa dilarang lagi. Ya. Tetapi kenapa di Alkitab dikatakan bahwa pada akhir zaman orang akan terjadi kelaparan firman Tuhan akan terjadi. Kenapa? Karena orang ini sekarang merasa bahwa hidup manusia itu cukup cuma nasi, ya, uang, ya. Kita hidup cukup dengan mobil, rumah. Orang lupa bahwa manusia ini kan terdiri dari dua unsur kan, debu tanah dan nafas. Manusia itu perlu dua hal, yaitu roti, nasi, dan hal-hal rohani. Itu sebabnya Yesus kan bilang Matius 6:33 ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semua kebutuhan badani akan ditambahkan kepadamu. Jadi maksud Yesus tuh, kamu kalau hidup harus cari dua unsur ini supaya bahagia. Materi perlu, rohani lebih perlu lagi. Jadi itu yang Alkitab ajarkan, ramalkan, ya begitu Bu Medi. Thank you. Cukup jelas nggak Bu Medi? Bu Medi belum di-unmute. Oh, ya jadi ya terima kasih, cukup jelas. Okay, jadi zaman dulu itu dilarang ya, memang betul. Sekarang susah, nggak bisa, udah digital ya. Iya, sekarang nggak dilarang aja, nggak dibaca kok, sama juga. Ya. Jadi mesti ada keseimbangan ya, balance ya, rohani dan kebutuhan jasmani. Betul. Itu sebabnya kenapa manusia modern kehilangan kebahagiaan. Walaupun kebutuhan fisiknya udah cukup ya. Mereka mengabaikan perkara rohani. Ya, makasih Pak, jelas. Amin, amin.
Tapi bukannya kalau kita dilarang, justru makin kita mau cari, mau baca. Aha. Karena sekarang kayaknya makin terbuka, jadi kayak terbuang-buang. Jadi kayaknya abaikan. Betul juga, betul. Kalau dilarang, Alkitab jadi sangat berharga ya. Ya. Iya, betul. Ya, makanya lebih baik manusia itu dikasih susah atau kasih senang, Bu Kori? Susah. Kasih susah lebih bagus. Tapi sering kita kalau dikasih susah, kadang ya kita ngeluh sama Tuhan ya. Tuhan di mana kok susah? Jadi susah itu sebenarnya ada berkatnya. Oke, thank you, betul. Sekarang karena Alkitab terlalu mudah, orang nggak pernah baca. Jadi setan tujuannya tetap tercapai. Nah, Alkitab mengatakan, firman-Mu adalah terang bagi jalanku. Kalau orang, keluarga, nggak pakai Alkitab. Gelap. Ya. Hidup tanpa Alkitab, gelap. Oke. Dan itu dibuktikan dalam sejarah Eropa. Ya, ada namanya Dark Ages ya, ingat masa kegelapan Eropa. Kenapa Eropa nggak pernah ada invention sama sekali pada zaman itu? Alkitab dilarang dibaca. Nggak ada karya seni yang tinggi, nggak ada innovation, nggak ada new discoveries. Kapan dunia ini mulai muncul new discoveries? Abad ke-18 bukan? Abad 17 bukan? Di mana di Jerman ditemukan mesin cetak. Di mana orang Prancis mulai menemukan listrik. Oke. Itu semua terjadi kapan? Setelah reformasi Protestan. Saudara-saudara catat ini ya. Setelah Alkitab diterjemahkan, setelah orang baca Alkitab, otak manusia mulai lebih terang. Jadi dari sejarah kita tahu bahwa kalau manusia diberi kebebasan, diberi terang firman Tuhan, itu kebudayaan akan muncul, akan bertumbuh, dan innovation akan muncul. Coba saya tanya, penemuan terbanyak datang dari negara mana? Amerika Serikat, bukan? Ya, Amerika Serikat berdiri tahun berapa? 1700-an kan? Itu tahun kapan? Tahun setelah reformasi Protestan. Dan di Amerika mendirikan negara, mereka bilang, kami mau negara tanpa raja. Dan kami mau beragama tanpa paus. Jadi mereka memberikan freedom of conscience. Kebebasan hati nurani untuk menyembah Tuhan. Hasilnya apa? Innovation hampir setiap hari, setiap bulan, setiap tahun di Amerika. Ya, ada waktu di mana Amerika itu setiap hari orang mendaftarkan paten di kantor paten. Ingat Alexander Graham Bell, penemu telepon? Menurut buku yang saya baca, Alexander Graham Bell bukanlah penemu telepon nomor 1. Ada banyak orang yang sudah menemukan telepon. Cuma Alexander Graham Bell mendaftarkan paten duluan dia. Dia submit itu papernya lebih cepat. Jadi yang lain kalah cepat. Jadi dia yang dapat nama. Jadi innovation demi innovation terus terjadi waktu manusia itu otaknya diberikan Alkitab. Jadi kalau sebuah bangsa, sebuah zaman bisa terjadi kemajuan kalau diajarkan Alkitab, saya percaya kalau kita baca Alkitab, kalau keluarga kita baca Alkitab, kalau anak-anak kita mau diajari Alkitab, keluarga kita akan berubah. Begitu ya. Ini sedikit tambahan saya. Bu Kori, thank you. Apakah betul, ada Pak Buguan. Biasa kalau yang gratis tuh orang nggak mau. Betul, digubris kalau gratis. Aduh. Kalau udah bayar, wah ini nggak, udah bayar mahal-mahal masa nggak dinikmatin katanya gitu. Iya. Tapi puji Tuhan nih, Bible study gratis, pesertanya rajin ya, konstan. Amin. Puji Tuhan. Ada kerinduan. Kali mesti bayar. Baik. Apakah sedang sekolah sahabat aja di Indonesia nggak bayar, nggak dipelajari. Di sini mesti bayar. Oh, iya ya. Baik. Ya, manusia ini susah memang. Serba salah ya.
Kasih bayaran katanya mahal ya. Kasih gratis, murahan ini ya, nggak mau. Perlu dipelajari. Itulah manusia. Baik, kita tunggu komentar lain. Ada pertanyaan lagi, Pak. Ada Pak Togu ini. Siapa ini? Oh iya, dari Pak boleh. Budi Santoso lagi. Pak Budi dulu. Pertanyaan. Pada saat dilakukan kanonisasi, siapakah yang pertama kali mempelopori tindakan tersebut? Terus, apakah pengumpulan 66 kitab tersebut berdasarkan petunjuk dari Tuhan atau Roh Kudus, atau bagaimana prosesnya sampai bisa terjadi proses pengumpulan kitab-kitab tersebut menjadi satu buku Alkitab? Siapa sajakah tokoh yang hadir pada saat proses kanonisasi tersebut? Apakah tercatat pada sejarah? Apakah pada saat pengumpulan kitab-kitab tersebut menjadi satu kitab dilakukan hanya sekedar mengumpulkan isi dalam kitab menjadi satu kitab atau terjadi adanya beberapa koreksi? Oke, terima kasih Pak Budi mengajukan pertanyaan yang penting ini ya untuk dasar iman kita, yaitu kanonisasi. Nah, untuk kanonisasi ini adalah sebuah proses lama berdasarkan kesepakatan, jadi tidak bergantung kepada beberapa orang atau satu majelis atau satu badan. Justru itulah kita percaya sama Alkitab, karena itu terjadi sepanjang sejarah dan terbentuk begitu saja. Semua orang setuju, bukan karena hasil rapat. Contoh, bahasa Indonesia. Ini bahasa dibentuk oleh siapa? Kalau kita tanya, wah susah kita ngomong ya, siapa yang bentuk bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia itu sudah lama ada, diperbarui, dibagusin lagi. Sumpah Pemuda tahun 1928 hanya menyatakan bahwa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Waktu Indonesia merdeka 1945, kita pilih mau pakai bahasa apa ini? Mau pakai bahasa Belanda, ya, bahasa yang kita kuasai karena dulu dijajah lama, atau mau pakai bahasa Jawa misalnya karena banyak orang Jawa, atau bahasa apa? Dipilih bahasa Indonesia. Jadi kanonisasi itu persis seperti proses bahasa. Tahu-tahu terbentuk, tahu-tahu semua orang sepakat bahwa oh ya bahasa Indonesia ya kayak gini aja. Terus dibikin jadi kamus. Nah, jadi Pak Budi, kanonisasi adalah proses pengumpulan Alkitab dilakukan lama sekali, tidak ada rapat, semua orang sepakat, terjadi pelan-pelan, dan itu membuktikan bahwa Alkitab itu dituntun oleh Roh Tuhan, ya Roh Tuhan. Tuhanlah yang mengumpulkan ini. Berdasarkan buku-buku tulisan Musa dan para nabi. Jadi Yesus mensahkan bahwa kanonisasi 39 buku adalah sah. Nah, bagaimana dengan kanonisasi Perjanjian Baru? Perjanjian Baru kan ditulis oleh Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tulisan rasul-rasul, kemudian itu buku Wahyu. Buku Wahyu kan terakhir. Nah, sekarang Yesus ikut campur lagi. Itu orang Kristen dulu kan kalau Paulus terima surat dari Paulus, mereka simpan, disalin lagi, bagi sama gereja lain. Jadi semua simpan kopinya tulisan Paulus. Jadi kanonisasi terjadi waktu Perjanjian Baru. Tahun 40, tahun 50, tahun 60. Nah, lalu sepi, nggak ada lagi surat. Tiba-tiba muncul Yesus dalam buku Wahyu tahun 98. Dikatakan inilah wahyu dari Yesus Kristus. Jadi Yesus juru campur ya. Dan Wahyu adalah buku terakhir karena kita tahu di Wahyu 22 ayat 18 19 tadi kita sudah baca. Yesus kan bilang, "Nah, saya mau kasih tahu siapa yang kurangi dan siapa yang tambahi sesuatu pada kitab ini." Jadi Yesus bilang, "Udah ini pen." Orang Sunda bilang, "Stop, jangan udah." Kitab Wahyu adalah kitab terakhir, stop, jangan tambah, jangan kurangi. Jadi kita tahu kanonisasi Perjanjian Baru itu terjadi bertahap. Bagaimana kita tahu itu sah? Yesus yang bilang. Ya, jadi tidak ada badan gereja yang mensahkan 66 buku ini. Yesus sendiri. Dan proses pengumpulannya terjadi
pelan-pelan, bertahap, ya, atas pimpinan Roh Tuhan. Dan secara luar biasa, di bait suci kan roti itu ada 6 ya. Jadi tadi kita udah pelajari bahwa nubuatan meramalkan bahwa makanan orang Kristen nanti adalah 66. Jadi Pak Budi, itu jawaban saya seperti meringkas semua ya. Oke. Baik. Terima kasih pertanyaan Pak Budi. Kita tunggu kalau ada yang mau chat pertanyaan atau lisan, boleh. Kita Shalom. Hey, halo Pak Togu. Senang dengar suara Pak Togu lagi. Semoga sehat kita, Buguan, semua yang hadir pada saat ini. Puji Tuhan. Amin. Ini cukup menarik juga nih, Buguan, tentang pembelajaran kita hari ini. Karena banyak di luar teman-teman kita seiman lah. Sekarang lagi gencar-gencarnya mengatakan bahwasanya Alkitab ini kan palsu. Katanya. Ada yang bilang seperti pelajaran kita yang sebelumnya, Alkitab Barnabas yang digunakan. Jadi ini cukup menarik lah hari ini, bisa menambah pemahaman kita. Paling tidak kita bisa mengerti bahwasanya Alkitab itu memang sudah teruji oleh zaman dan bisa seperti yang dibilang Pak Buguan tadi, bisa merubah tabiat dan seterusnya. Yang kedua ini pertanyaan nih Buguan. Tadi kan kalau kita pelajari, tanah itu adalah kitab daripada orang Yahudi, gitu Bu Uwan ya? Tanah Kiyah ya. Ya. Jadi kalau kita kan sekarang Alkitab, cuman memang ini sangat sederhana nih pertanyaannya, mungkin sepele ya, tapi perlu juga kita lebih memahami. Ini Alkitab dengan Injil ini berbeda nggak ini Bu Uwan? Karena ada orang bilang kalau ada yang tidak, kita sulit juga menjawab ini. Kitab Alkitab, tapi ada orang bilang Injil. Nah, ini yang mana sebenarnya yang apakah Alkitab itu termasuk Injil? Apakah Injil itu berdiri sendiri atau Alkitab itu memang berbeda? Dan selanjutnya apakah orang Yahudi itu mengakui enggak ini Injil, tentang Injil ini? Apakah Injil itu mungkin kita Pak, kalau kita paham mungkin Injil tentang membicarakan apakah tentang setelah Yesus ya. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaannya nanti ini kan Yesus kan dikatakan rabi, itu gitu bukan ya? Artinya rabi itu suatu gelar yang diberikan oleh para pemuka agama orang Yahudi kali gitu bukan? Kalau dia sudah berpendidikan ya, apa namanya itu bukan sekolah yang para rabi itu. Nah, cuman pertanyaannya sejak kapan ini Yesus dikatakan rabi? Apakah kan pada saat kita belajar tentang Injil itu Matius, Markus itu dan Lukas dan seterusnya, setelah umur 12 tahun kan Yesus, kita nggak tahu lagi ceritanya, tapi tiba-tiba dia sudah rabi dan itu ada umur berapa tuh Yesus menjadi melakukan pengajaran kepada manusia, kepada umat manusia. Apakah selama Yesus yang nggak ada diceritakan 12 sampai seterusnya, apakah dia belajar tentang firman Tuhan dan dia dianggap menjadi rabi? Kira-kira gitu bukan pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, kita senang nih pertanyaan yang bagus, penting. Coba saya komentari ya. Yang pertama, memang banyak tetangga kita yang bilang bahwa Injil kita palsu ya. Bahkan di antara orang Kristen sendiri juga mulai meragukan Alkitab. Para teologian juga mulai kritik Alkitab. Ada teologian Kristen yang bahkan bilang bahwa manusia itu boleh kawin dengan sesama jenis, misalnya laki-laki dengan laki-laki katanya, lalu dia menerangkan macam-macam lah. Dan dia bilang bahwa beberapa ayat di Perjanjian Lama itu sudah tidak tepat dengan zaman kita. Jadi yang bilang palsu itu, Alkitab ini mulai diragukan keasliannya, bukan hanya dari tetangga, dari orang dalam juga. Jadi hati-hati juga ya, saudara sekalian, musuh akan datang dari luar dan dari dalam. Ngomong-ngomong, musuh mana yang lebih bahaya? Dalam. Dari dalam ya. Oke. Ya musuh dari luar itu enteng lah Pak Togu ya.
Ya, Kalau dia nggak mau percaya, ya sudah enggak apa-apa. Yang penting kita percaya. Dan kalau kita percaya, kita baca, kita pelajari ya. Nah. Sebab kalau percaya dan tidak dipelajari, kita juga seperti tikus yang mati di gudang beras kan. Sayang sekali ya. Oke. Yang kedua, tadi Pak Togu bilang soal Tanak ya, Yahudi. Itu Alkitabnya Yahudi. Ya betul, Tanak itu kitabnya Yahudi ya. Coba kalau download di Google Store, Play Store, ada juga. Dan kita lihat sama Perjanjian Lama. Jadi orang Yahudi sampai sekarang bacanya Perjanjian Lama. Oke. Ya ditambah ada mereka punya buku-buku yang lain-lain lah ya, seperti Talmud ya, ada apalah yang lain. Oke. Nah, orang Yahudi percaya Injil nggak? Nggak percaya Injil. Injil tentang Yesus Kristus. Nah, Injil definisinya apa? Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Dia telah datang ke dunia. Nah, seluruh Alkitab sebenarnya mengandung Injil. Ya, makanya waktu kita belajar Wahyu 14, saya melihat 3 malaikat. Mereka memegang Injil yang kekal. Injil kekal itu artinya Injil dari zaman Eden sampai akhir zaman. Jadi Injil itu sudah disampaikan kepada Adam kan, ya, nanti keturunanmu ya akan begini ya dan seterusnya. Oke, jadi Injil secara arti sebenarnya itu ada di seluruh Perjanjian Lama dan Baru, tetapi Injil tentang Yesus Kristus itu dicatat dalam 4 Injil ya, namanya Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ya. Jadi definisi Injil macam-macam. Bisa kabar baik di seluruh Alkitab, bisa 4 buku tentang Yesus Kristus, bisa ada sebagian orang juga kalau bilang Injil itu berarti baca Perjanjian Baru ya. Ya, tapi kita sekarang mungkin pakai kata kalau Injil itu 4 buku itulah. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ya, itu Injil. Oke, apakah orang Yahudi terima Injil? Enggak terima ya. Itu ya pertanyaan ketiga ya, Injil. Ya. Saya di Amerika ketemu satu nenek Yahudi. Sama-sama ikut tur, terus kita ngobrol. Waktu saya tahu dia orang Yahudi, saya senang. Kebetulan di Indonesia saya jarang ketemu orang Yahudi, jadi saya interview dia. Setelah saya belajar interview, saya cerita sama dia bahwa saya juga percaya Alkitab, lalu saya juga, saya percaya 10 hukum, hukumnya orang Yahudi juga. Lalu dia senang, oh ya, saya kira Indonesia Muslim semua ya. You Kristen? Saya bilang, ya, dari Indonesia. Nggak percaya seperti nggak percaya. Dikira orang Indonesia Islam semua ya. Lalu dia tanya satu pertanyaan sama saya. Tapi saya mau tahu kenapa you bodoh sekali ya kalian orang Kristen mau percaya kepada Yesus Kristus. Oh, baru saya tahu bahwa memang ini orang Yahudi belum berubah ini ya. Dia bilang kalian kok bodoh sekali ya mau percaya sama orang yang namanya Yesus Kristus ya. Oke. Saya malah balik tanya, why not? Dia bilang, boleh saya tahu kenapa Anda tidak percaya kepada Yesus Kristus? Wah, lalu dia mulai cerita sedikit lah. Tapi karena waktu terbatas, dia tidak sempat selesaikan jawabannya. Jadi orang agama Yahudi sampai hari ini masih tunggu kedatangan Mesias. Kasihan. Tetapi kabar baiknya adalah banyak orang Yahudi yang sudah bertobat. Paulus orang Yahudi, Petrus orang Yahudi lain sudah bertobat. Ada satu pendeta di gereja kami juga orang Yahudi dan adalah seorang penginjil yang berapi-api. Jadi orang Yahudi secara perorangan banyak yang bertobat. Tetapi secara agama mereka menolak Injil Yesus Kristus. Oke, yang keempat. Yesus disebut Rabi. Oh ya, Rabi artinya guru agama. Jadi Rabi itu, ya kayak saya mungkin kalau saya sekarang memimpin Bible Study, ada yang kalau zaman dulu panggil saya Rabi ya. Rabi Yobugan mungkin. Lumayan. Dan orang kalau dulu dipanggil Rabi itu terhormat ya. Ya kalau mungkin sekarang apa ya, Ustadz kali ya. Jadi Rabi. Yesus dipanggil Rabi karena mereka nggak percaya bahwa dia Mesias. Oke. Jadi kalau Alkitab bilang Rabi, guru, itu berarti imannya itu belum tinggi. Ya cuman, oh ini orang Ustadz ya. Ini guru agama ya.
Nah, kita banyak orang juga di dunia ini percaya Yesus, tapi Yesusnya orang baik, Yesusnya guru agama, Yesusnya nabi, itu level 1 lah. Tetapi yang Yesus mau adalah kita percaya bahwa dia adalah Allah yang turun jadi manusia. Nah, itu baru imannya naik ya. Itu kan yang Yesus tanya sama Petrus ya di Matius 16. Menurut kamu saya siapa? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang, bukan mulutmu yang mengatakannya, itu Roh Kudus yang memberitahu kepadamu. Jadi Yesus kalau kita sebut rabi, itu imannya belum tinggi. Yesus haruslah dianggap sebagai Allah. Dia haruslah Allah yang jadi manusia. Baru kita disebut bertobat benar ya. Thomas juga dulu nggak percaya. Dia bilang, sebelum saya itu colok itu lubang di tangannya, saya nggak akan percaya. Waktu Yesus bilang, waktu Yesus muncul, coba pegang sekarang. Wah, langsung dia ketakutan. Ya guru, ya rabi, ya Allah. Wow, sekarang level Thomas naik ya. Tadinya guru, rabi, sekarang ya Allahku. Jadi kita harus sampai ke level itu. Jadi sejak kapan Yesus panggil rabi? Umur 30. Ya, orang Yahudi biasanya mulai jadi guru, penginjil, bekerja sebagai guru agama itu umur 30-an. Jadi Yesus memang mulai dari umur 30 disebut rabi. Oke. Pertanyaan yang bagus, sorry kalau terlalu panjang, tapi bagus, saya suka nih. Semangat ya ngomongnya. Thank you Pak Togu. Terima kasih. Terima kasih. Kita tunggu komentar dan pertanyaan lain. Pak Yobugan, ada pertanyaan lagi dari Pak Budi Santoso ini. Oke. Dalam Wahyu 22 ayat 18 disebutkan bahwa jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Lalu, apakah batasan dari kata menambahkan? Lalu, apakah batasan dari kata menambahkan sesuatu tersebut? Bagaimana jika ada seorang atau hamba Tuhan yang salah dalam menafsirkan isi Alkitab atau memberikan pengajaran yang salah atau sesat? Apakah kesalahan tersebut juga termasuk dalam menambahkan sesuatu tersebut? Apakah malapetaka-malapetaka yang akan terjadi pada orang yang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan tersebut? Demikian juga dengan mengurangkan sesuatu. Apakah yang dimaksud dengan Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus? Oke, terima kasih Pak Budi. Ya, Yesus bilang jangan tambah atau kurangkan, nanti Tuhan akan tambahkan malapetaka ya, dan akan ambil pohon kehidupan dari dia. Nah, saya jawab yang terakhir dulu, apa artinya diambil pohon kehidupan atau pohon kudus ya? Artinya nggak masuk surga. Ya, singkatnya begitu. Dia tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau mengurangi Alkitab atau menambahi Alkitab. Alkitab itu 66 buku, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Oke. Ada beberapa ayat memang ditambahkan ya Pak Budi. Saya nggak tahu siapa yang tambahkan ya. Ngeri juga ya. Misalnya dalam Matius berapa itu ya? 19 ya. Dikatakan, lalu Yesus mengatakan semua makanan halal. Wah, ayat itu nggak ada di dalam bagian aslinya, itu ditambah orang ya. Oke, jadi menambah, mengurangi, Tuhan kasih ancaman ya, nggak boleh tambah, kurangi. Oke, kalau kesalahan terjemahan bagaimana? Itu tidak termasuk ya, itu manusiawi, itu karena kesalahan terjemahan. Tapi bukan sengaja menambahi, mengurangi ya, dicoret misalnya. Oh, saya nggak suka ayat ini. Ayat ini saya buang saja. Itu bahaya ya. Oke, bagaimana dengan pendeta pengkhotbah yang penafsirannya salah? Apakah termasuk di sini? Bukan. Pendeta yang mengkhotbahkan hal yang salah bertentangan dengan Alkitab, dia adalah guru palsu, dia adalah nabi palsu. Ya. Oke. Nah, untuk guru palsu, nabi palsu, ada ancamannya lain dari Yesus ya. Sama juga ancamannya, tapi bukan pakai ayat ini.
Jadi guru palsu, nabi palsu hukumannya juga akan berat. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Guru palsu, Yesus akan bilang, pada akhir zaman aku akan berkata, saya tidak kenal kamu. Enyalah kamu semua pembuat kejahatan. Masuk surga enggak kalau baca ayat itu? Enggak. Jadi guru palsu nasibnya sama juga. Nah, tetapi yang dimaksud tambah kurang adalah enggak ada ayatnya di bahasa asli, kok tiba-tiba ada tambah. Itu namanya menambahi Alkitab. Ada orang juga mengajarkan bahwa 10 hukum itu masih berlaku. Tapi hukum keempat enggak berlaku. Wah, itu namanya mendiskon ya. Ada orang mengajarkan bahwa 10 hukum berlaku. Ya, tetapi mari kita robah dikit-dikit. Ya, misalnya hukum keempat, ingatlah kuduskan hari Tuhan. Padahal yang Alkitab bilang adalah ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu kan termasuk merubah juga firman. Tetapi bagaimana dengan hukum kedua? Bagaimana kalau ini kita coret supaya jumlahnya 10? Mari yang hukum ke-10 kita pecah jadi 2. Jadi tetap jumlahnya 10. Oh, itu juga ya mengubah, mengurangi, menambahi firman-Nya. Jadi mengurangi, menambahi Alkitab, hukumannya tidak dapat keselamatan. Mengajarkan secara salah, mengkhotbahkan hal yang menyesatkan orang, hukumannya juga sama. Tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi dua dosa yang berbeda, hasilnya sama. Thank you, Pak Budi. Pak Bungguan, boleh tanya? Halo, boleh Pak Freddy. Tadi kan disebutkan soal guru palsu atau nabi palsu gitu ya. Semua orang mengatakan begitu. Jadi saya pernah ngajak juga orang yang Protestan. Saya nggak ikutan, takut katanya nanti jadi dengerin, maksudnya suruh dengerin ikut pendalaman Alkitab. Nggak mau lah, saya takut katanya nanti denger lagi guru-guru palsu, nabi palsu kan banyak katanya. Jadi serba salah ya, mereka sendiri juga nganggapnya seperti itu gitu. Lalu yang benar yang mana kan? Mereka nganggapnya kitab palsu. Ya, betul Pak Fredrik. Ya, saling curiga sekarang ya. Tetapi ya, jadi memang serba curiga salah. perlu, hati-hati perlu. Ada satu ayat yang bagus ya di dalam Kisah Para Rasul 17. Waktu Paulus menginjil juga pada curiga itu orang-orang. Ya, Paulus itu bukan gampang itu memberitakan Injil. Serangan Paulus yang paling berat itu bukan datang dari orang Yunani atau orang kafir, tapi datang dari saudaranya seiman, orang Yahudi. Aduh, berat sekali. Jadi orang Kristen yang paling takut belajar Alkitab. Nah, ada contoh yang bagus di Alkitab, bahwa ini ayatnya ya, mungkin Pak Freddy boleh bagi ini. Kisah Para Rasul 17 ayat 11 ya. Dikatakan orang Yahudi di kota itu lebih baik. Mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi habis Bible study, dia periksa lagi. Itu contoh yang bagus. Dan itu orang calon Kristen mula-mula itu ya di kota Berea namanya. Jadi orang Kristen ini jangan karena curiga jadi nggak belajar. Ya ini curiga, jadi nggak belajar. Maunya belajar sama gurunya sendiri. Ya nggak tahu juga gurunya juga dia nggak periksa, nggak tahu palsu atau benar ya. Jadi cara yang bagus untuk orang Kristen adalah, ayo kita belajar, periksa aja. Kalau palsu, ya bagaimana cara tahu palsunya? Ya periksa Alkitab lah. Ya, jadi ya memang standarnya Alkitab. Ya, standarnya Alkitab. Thank you, Pak Freddy. Thank you. Terima kasih. Memang nggak gampang ya menginjil ya. Mau ajak orang susah ya. Oh ya, teman-teman semua jangan lupa ajak ya teman yang menurut saudara cocok untuk ikut Bible study. Akan terberkati kalau belajar Alkitab, ajaklah.
Ajak, ya. Talenta saya mengajar, saya tidak pintar ajak orang. Di antara saudara sekalian saya tahu banyak yang pintar ya, punya talenta, ramah ya ngajak orang. Oke, ya gunakan talenta itu ya. Oke, kita tunggu komentar lain, masih ada waktu sedikit. Bu Guan, artinya halo Pak Teguh. Alkitab itu kan tidak boleh ditafsir gitu Bu Guan ya artinya ya. Kan banyak para kitab-kitab lain itu kan kayaknya ditafsir di Yahudi kali ada tafsiran, di agama yang lain tafsiran. Kalau Alkitab ini kan berarti pemahaman yang bilang Bu Guan itu tidak boleh ditafsirkan menurut cara pemikiran sendiri gitu Bu Guan ya. Oh, sebenarnya boleh ditafsir dalam arti diartikan, dicari artinya, bukan ditafsir pakai pendapat kita. Ya, jadi di dalam tulisan Petrus dia katakan yang perlu kita ketahui adalah bahwa kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia. Ya. Tetapi setiap penulis Alkitab berbicara atas nama Roh Kudus. Jadi kita kata tafsir ini kurang cocok, tapi boleh juga lah. Kata yang cocok adalah mengartikan Alkitab. Ini apa artinya? Ini apa artinya? Nah, kita mulai mengartikan. Dan untuk mengartikan, jangan lupa minggu lalu saya kasih tahu prinsip salib ya. Baca atas dan bawah, bandingkan dengan kitab lain di seluruh Alkitab. Nah, cara mengartikan yang begitu, semoga dijauhkan dari segala kesesatan. Kenapa? Karena prinsip itulah yang Yesus ajarkan. Yang Alkitab kasih tahu sama kita. Begitu Pak Togu. Jadi kata yang lebih tepat mungkin diartikan ya, mengartikan Alkitab, menerangkan Alkitab. Jangan ditafsir, jangan ditebak. Kitab para nabi, itu apa tafsiran apa memang bagaimana itu Bu Guan? Kitab para nabi itu, oh bukan. Kitab para nabi itu mereka menulis berdasarkan ilham yang mereka tuh terima. Ilham. Jadi dapat inspirasi, dia tulis. Tuhan berarti beda tafsiran dengan ilham. Oh beda. Kalau tafsir itu kita mengartikan ya, menafsirkan. Contoh tulisan Paulus adalah contoh tafsir terhadap Injil. Contoh, Paulus menafsirkan bahwa Yesus ini siapa? Dia adalah Allah 100% dalam kitab Kolose ya, Kolose 2 ayat 18-19. Yesus adalah Allah 100%, dia adalah manusia 100%. Itu tafsir. Karena nggak ada di ayat lain yang bilang kayak begitu. Iya. Tapi itu dia menafsirkan itu berdasarkan, kalau bisa dibuktikan dari kitab-kitab perjanjian lama bahwa itu bukan tafsir atas maunya sendiri. Dia hanya paraphrase ya bahasa Inggris bilang, dipakai kata yang lain ya. Jadi Paulus cuma menggunakan bahasa lain untuk menerangkan sesuatu yang sudah ada. Nah, itulah yang aman. Jadi bukan tafsir sembarangan, tetapi memparaphrase sebuah kebenaran. Iya. Ya, begitu. Jadi kita memang mesti hati-hati sekali kalau belajar Alkitab. Jangan terlalu pakai kecerdasan tinggi-tinggi. Ya, itu sebabnya orang yang digunakan Tuhan untuk menjadi penginjil hebat, jarang pendidikannya tinggi-tinggi. Ya sering kali lah, bukan nggak selalu ya. Sering kali orang sederhana, tamatan SD, nelayan seperti Petrus. Jadi orang-orang sederhana Tuhan lebih gampang didik daripada orang cerdas. Ayat itu diputer-puter ya. Ayat yang sederhana bisa jadi satu buku yang tebal. Kan repot ya. Karena banyak gini Bu Guan. Karena banyak orang yang cerdas. Ya, orang jadi kagum terhadap orang yang menyampaikan firman Tuhan itu, tapi bukan kagum terhadap firman itu. Ini yang jadi sulit sama kita. Contoh, gue rasa ada, kalau kita buka di Google tuh bukan, ada orang juga tentang Bill Graham. Banyak juga orang menafsirkan bahwasanya Bill Graham itu dia lebih mempopulerkan dirinya daripada dia lebih menyampaikan firman Tuhan. Tapi nggak tahu itu hanya pendapat orang. Saya nggak paham gimana. Kira-kira gitu bukan maksudnya? Iya.
Ya kadang bukan salah Billy Graham juga, salah manusianya. Manusia itu suka kagum sama orangnya, bukan sama firman. Gitu, Aduh, memang manusia ini payah sekali nih. Kalau Pak Togu baca Yohanes 6 menarik tuh. Waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, banyak sekali orang mau ikut Yesus. Betul. Tapi tujuannya salah. Oh. Dia kagum sama Yesus yang bisa bikin mujizat, bukan Yesus yang bisa menyelamatkan dia. Jadi kagumnya salah. Kagum sama orang, bukan sama isinya orang itu ya. Jadi Yesus sampai bilang, aduh kamu ini mau ikut saya karena makan kenyang ya. Dalam bahasa sekarang, kamu ikut saya karena suka teologi kemakmuran ya. Oh, betul. Kamu mau kaya ya ikut saya ya. Jadi orang-orang itu tersinggung lalu meninggalkan Yesus semuanya. Oh gitu. Kisah yang 12 murid itu. Jadi Yesus nggak suka kalau orang kagum sama kemanusiaannya dia saja. Oh dia orang baik, dia guru yang baik. Nah manusia ini memang payah sekali. Matanya itu minus gitu loh, buram. Yang dilihat tuh orang, dia nggak nerobos maksud pekabaran dari misalnya Billy Graham. Manusia itu suka agung-agungkan itulah, misalnya pendiri gereja. Wah, diangkat-angkat setinggi langit. Ya. Lupa sama Tuhannya. Dan kita sebagai penginjil juga harus tahu diri. Ya. Saya juga harus tahu diri. Ini pekabaran buat saya juga. Kalau orang mulai kagum sama kita, bertelut. Kalau orang mulai angkat-angkat puji-puji, rendahkan diri. Saya belajar hidup Salomo. Kenapa Salomo orang begitu bijaksana akhirnya jatuh dalam dosa? Selama 20 tahun itu angkat-angkat telur terus sama orang. Disanjung. Dikasih wanita. Dikasih uang. Waduh, uang, wanita, nama besar, kekuasaan. Wah, mabok dah. Dan 20 tahun makin merosot ya. Jadi dia sampai nggak sadar juga saya lagi merosot. Dan pada akhir hayatnya, itu Salomo meninggal ya. Mati umur 60. Muda banget. Muda ya. Bapaknya meninggal umur 70 karena stres, keluarganya berantem terus. Karena berzina dia. Anaknya mati lebih muda lagi, 60 tahun. Zaman sekarang 60 juga masih muda lah ya. Muda. Apalagi zaman dulu. Jadi kenapa dia mati muda? Hidupnya rusak. Ya, terlalu banyak perempuan mengalami gangguan seksual, ya kita bisa selidiki ini di Alkitab. Kemudian kenapa semua ini kehancuran terjadi? Terlalu banyak disanjung. Memang manusia ini payah ya. Dan yang menjatuhkan dia manusia lain juga. Dia bikin melayani pekerjaan Tuhan. Bikin bait suci yang indah untuk memuliakan Tuhan. Orang bilang, waduh bagus sekali ya bait suci Salomo. Mestinya bait suci Allah ya. Salomo, arsitek hebat Salomo, raja yang hebat Salomo, Tuhannya mulai makin buram tuh. Dia nggak sadar mulai jatuh ke bawah. Saudara sekalian jangan lupa ya, uang kita, popularitas kita, kecantikan kita mungkin, mobil kita itu pelan-pelan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati ya. Wah, thank you ya. Jadi manusia ini payah nih Pak Togu, payah. Betul Bu. Kecenderungannya ya sekarang kan kita lihat Bu Guan ya, yang udah lewat tanggal yang mau rame-rame itu di bundaran kan, itu kan kekaguman seseorang, lihat orang, wah diagung-agungkan. Nah, inilah dia sifat manusia itu, karena ada kenikmatan yang dia dapat dari itu Bu Guan. Kultus individu ya. Ya, manusia senang. Dan manusia juga senang diangkat. Pemimpinnya juga bodoh lagi. Ya, orang kalau diangkat-angkat itu senang, enak ya. Jadi kita semua hati-hati ya. Dipuji-puji, kalau sudah puji-puji, saudara lebih baik ke kamar lah, bertelut aja lah. Ya, terima kasih Bu Guan. Oke. Thank you Pak Togu. Thank you. Wow, menarik. Apakah ada komentar lain? Ya, kebetulan waktunya sedikit lagi. Siapa tahu ada komentar atau pertanyaan terakhir?
Thank you ya, banyak peserta baru. Saudara kalau boleh ketik juga pertanyaan. Ya. Tambahan kalau ada boleh. Baik. Kalau tidak ada, saya kira sudah cukup ya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih perhatian saudara sekalian. Bagus pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan bagus-bagus. Thank you. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Buguan yang telah membawakan firman Tuhan malam hari ini dan kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir untuk belajar bersama di malam hari ini. Kita tutup acara perbaktian kita di malam ini. Kita undang Bapak Robert Turangan untuk menyampaikan doa tutup. Baik, selamat malam. Terdengar suara saya? Terdengar. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan. Pelajaran malam hari ini mengingatkan kami bahwa firman Tuhan adalah penuntun bagi kami untuk bisa dekat dengan Tuhan. Kuasai kami agar kami dapat kuasa Roh Kudus-Mu untuk rajin mempelajari akan firman Tuhan, sehingga dengan demikian kami dikuatkan untuk tetap setia sampai hari kedatangan Tuhan. Berkati hamba Tuhan, Bapak Ibu Buguan dengan hikmat dari sorga, agar dia dapat menyampaikan pekabaran-pekabaran, pelajaran-pelajaran pada kali-kali berikutnya. Kami serahkan kehidupan kami malam hari ini, istirahat kami, biarlah kiranya tidur yang nyenyak dapat kami dapatkan dan boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin.